Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wattaba'u ma tatlu asyayatin ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna asyayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين من أحد إلا بإذن الله. وقال رسوله الكريم khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Wa qala al-muallif wa nafa'na bihi wa bi 'ulumihi wa asrarihi amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyyatihi wa furu'ihi wa usulihi wa ila jami'i ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wash syuhada'i was salihin والصحابة والتابعين وتابع التابعين والعلماء العاملين والمصنفين المخلصين وجميع الملائكة المقربين خصوصا شيخ عبد القادر الجيلاني وإمام غزالي والأولياء التسعة في الجاوة والمفسرين والمحققين والمتصوفين والعارفين بالله رب العالمين خصوصا مؤلف pengarang hazal kitab Tafsir Munir Syekh Wahba Az-Zuhaili, pengarang kitab Tafsir Al-Ibris Kiai Bishri Mustafa, Syekh Kiai Haji Ahmad Nasrullah bin Abdul Rahim wa ala alihim wa ashabihim wa zurriyatihim wa furu'ahim wa usulihim wa ghafarahum wa rahimahumullahu syai'un lillah wa lana wa lahumul fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bapak-bapak saudara-saudara rahimakumullah, langsung kimawon kita lanjut angen-angen ayatipun Gusti Allah. Pada sore hari ini kita masuk surat Al-Baqarah ayat 102 dan 103. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Masih berkisar tentang Bani Israel, orang Yahudi. Mereka di ayat sebelumnya membuang, melemparkan apa yang ada di dalam kitab Taurat, kitab-kitab Allah. Mereka tidak suka. Apa yang mereka suka? Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Wattaba'u lan padha manut sapa Bani Israil ma ing barang tatlu kang maca sapa asyayatinu pira-pira setan ala mulki Sulaiman ing atase zamane kerajaane Nabi Sulaiman. Orang-orang Yahudi lebih suka apa saja yang dibaca oleh setan-setan. Jadi kalau bahasa Arab itu ada qiraah.
Qiraah itu maos kalian angen-angen, itu qiraah. Tapi kalau tilawatil Quran, tilawah itu tidak harus paham artinya. Sama dengan ini tatlu lebih cocok karena dia orang Arab, orang Bani Israel, membaca yang dibacakan itu bisa jadi tidak paham, tetapi mungkin bahasanya merapalkan apa yang dibaca oleh para setan. Kita coba buka mufrodatnya. Matatlu itu maknanya aitalat, tegese moco sopo asyayatinu piro-piro setan ala ahdi mulki Sulaiman, pada zamannya kerajaannya Nabi Sulaiman. Minas sihri, apa yang mereka baca, yang lebih suka mereka hobi, minas sihri yaitu sihir. Ai fi zamani mulki, maksudnya pada zaman kerajaannya Nabi Sulaiman. Mereka itu lebih suka membaca kitab-kitab yang bernuansa sihir, yang bernuansa mendapatkan kekuatan dan sebagainya. Al-Quran ditinggalkan. Ya ngapunten, lah kok mulai terjadi juga pada zaman kita. Al-Quran kita tinggalkan, apalagi yang bentuknya qiraah, yang bentuknya sambil angen-angen ayat-ayat Al-Quran, seperti pada sore hari ini. Bukan gak bagus baca yang lain, bukan gak bagus ngaji yang lain, bukan, semuanya bagus. Tetapi membaca, mencoba memahami ayat-ayat Al-Quran harusnya minimal sama. Syukur-syukur lebih proporsi waktunya dan sebagainya itu memahami ayat Al-Quran itu lebih sebaiknya begitu. Tetapi yang penting ngaji dulu, apapun yang dikaji monggo, tentu yang bukan seperti orang Bani Israel yang hobinya cuma baca kitab-kitab sihir. Matatlus syayatin, yang dimaksud setan itu apa? Wal murad bisyayatin, yang dimaksud dengan setan di sini adalah syayatinul insi wal jin, setan-setane menungso lan jin. Jadi ada juga setan yang berbentuk manusia. Setan itu mereka yang mengganggu, bisa jadi ngapunten ya para dukun dan sebagainya. Pun kembali ke ayatnya, wa ma kafara Sulaimanu, wa ma kafarolan ora kafir sapa Sulaimanu, Nabiullah Sulaiman, walakinna syayatina, tetapi ini para setan iku kafaru, podo kufur sopo setan, yu'allimunan nasa, podo ngajari, murui sopo setan an-nasa ing menungso, as-sihra murui opo, as-sihra ing sihir. Nabi Sulaiman enggak kafir, tetapi tetapi para setanlah, baik setan manusia dan jinlah yang kafir. Mereka inilah yang mengajarkan sihir. Kalau nggak salah pernah saya singgung, orang Yahudi dan Nasrani itu tidak mengakui Nabi Sulaiman sebagai nabi. Mereka menganggap Nabi Sulaiman itu, terutama Yahudi, bukan nabi tetapi hanya sekedar raja. Bahkan lebih ekstrim, mereka menganggap Nabi Sulaiman itu raja sihir. Yang ngajari sihir pada zaman itu adalah Nabi Sulaiman. Nah, di ayat ini dibantah sama Allah, enggak.
Nabi Sulaiman itu enggak kufur, enggak ngajari sihir. Sing ngajari sihir, yang mengajarkan sihir itu para setan. Ini di counter, dibantah sama Allah melalui ayat ini. Kita lihat mufradatnya. Wa ma kafara Sulaimanu wa ma kafara lan ora kufur wa ma sahara, maksudnya adalah Nabi Sulaiman tidak mensihir. Wasihru, sihir itu apa sih? Kullu ma laqafa ma'khadhuhu wa khafiya sababuhu. Sihir itu adalah sesuatu yang lembut cara mengambilnya, dan lembut juga dan samar juga sebabnya. Sihir itu sesuatu yang prosesnya, sebab asal usulnya tidak kelihatan. Itu maksudnya sihir. Wasaharahu, kadang ada bahasa Arab menggunakan saharahu, maknanya itu khada'ahu, menipu. Jadi cenderung secara bahasa sihir itu adalah penipuan, baik model sihir sulap yang menggunakan kecepatan tangan, atau sihir menggunakan hipnotis yang menggunakan kekuatan pikiran, atau juga sihir yang menggunakan alat, menggunakan metode kimiawi. Nanti kalau nggak salah ada diterangkan bagaimana metode kimiawi dalam mesihir. Misalnya mungkin pernah lihat ada menyalakan lilin dengan kertas. Jadi kertas itu ditempelkan ke lilin, lilin bisa nyala. Ternyata di lilin itu ada sejenis bahan yang terbuat dari kibrit korek. Jadi korek jas itu ada, sama yang di sini juga ada koreknya di kertasnya. Maka kertas sama kertas, karena daya tempelnya sangat tinggi, begitu nempel cus nyala. Ini contoh sulap sihir menggunakan kimia, menggunakan teknologi. Wa ma kafara Sulaimanu, Nabi Muhammad tidak melaksanakan, tidak menggunakan sihir. Terus wa ma kafara wa ma unzila lan ora den turunaken alal malakaini ing atase rong malaikat bibabila ing dalem kota Babilonia. Rupane rong malaikat itu Haruta wa Marut, Harut dan Marut, dan tidak diturunkan atas dua malaikat di Babilonia. Dua malaikat ini yang bernama Harut Marut. Ada banyak ahli tafsir yang menafsiri, yang memaknai apakah ini dua malaikat beneran. Di kitab ini Dr. Wahbah Az-Zuhaili memberikan gambaran, memberikan makna bukan. Wal malakani, di sini dua malaikat itu adalah rojulani, dua orang laki-laki, sahiba haibatin, yang mempunyai wibawa, wawaqarin dan karisma, yajulluhuma annasu, yujallihuma annasu, manusia mengagungkan mereka berdua, wayahtarimunahuma, dan menghormati mereka. Jadi ada dua orang saking wibawane, saking
apike. Orang-orang di Babilonia itu menghormati mereka, mengagungkan mereka koyok-koyok malaikat. Sehingga di ayat ini wa ma unzila 'alal malakaini ini hanya menggunakan pola pikir manusia mereka zaman itu. Yang dimaksud Harut dan Marut itu bukan malaikat, tetapi memang karena mereka menganggap malaikat, oke, dianggap wa ma unzila 'alal malakaini bi Babila Harut wa Marut, dan tidak diturunkan terhadap Harut Marut. Wa ma yu'allimani min ahadin, wa ma yu'allimani lan orang mulangi, orang murui sapa Harut dan Marut min ahadin saking wong suci hatta yaqula sehingga ngucap dawuh sapa Harut dan Marut innama nahnu angin sapastine kita iku fitnatun fitnah ujian fala takfur mongko ojo kafir. Ini fitnah pernah saya sampaikan di sebuah kesempatan bahwasanya ujian Allah itu kadang Allah menggunakan kalimat bala, ujian yang bentuknya berat, ujian yang bentuknya sengsara, abot, bala, tapi juga ujian. Tapi kadang ada ujian itu bentuknya enak, nikmat, mempesonakan, itu disebut fitnah. Lah ilmu sihir itu di sini menyebutkannya Harut dan Marut itu fitnah. Kenapa? Mempesonakan. Sihir itu orang kalau yang belajar sihir atau kita melihatlah ilmu sihir yang nggak ngerti triknya terpesona. Wih keren deh. Ada orang dipotong kepalanya ternyata nggak apa-apa. Ada orang yang walaupun begitu kita dibuka, ada beberapa orang yang membuka trik sihir itu seperti apa, kita merasa iyalah mek ngono ae kita dibujui, ternyata sebenarnya hanya tipuan alat, tapi itu mempesonakan. Maka Harut dan Marut sebelum mengajari ini fitnah lo, iki ujian lo, ojo sampai kafir. Ada banyak dari ayat ini, ada yang memberikan makna, memberikan pemahaman bahwasanya belajar sihir itu hukumi kafir. Nanti dibahas bagaimana hukumi sihir, belajar sihir. Fala takfur fayata'allamuna minhuma, fayata'allamuna mongko belajar. Coba wa Babila, Babil tadi dimaknanya Babil apa? Babilonia. Babilonia itu baladul Irak, negara Irak zaman sekarang. Fi ardil Kufa, di tanah Kufa, laha syuhratun tarikhiyatun qadimatun. Kota ini dulu pernah terkenal sejarah panjangnya, sejarah kehebatannya, termasuk diantaranya kalau nggak salah disinilah Nabiullah Ibrahim dilahirkan dan diutus menjadi nabi. Rajanya, Raja Babilonia itu disebut Namrud. Kalau Raja Mesir disebut Fir'aun. Raja Namrud itu raja yang berkuasa di Babilonia. Fitnatun itu apa maknanya? Ikhtibarun, ujian, wabtilaun, dan ujian, cobaan.
Fala takfur fayata'allamuna mongko padha belajar sapa wong akeh wong Bani Israil minhuma saking Harut dan Marut ing barang ing perkara yufarriquna kang misahaken sapa wong bihi kelawan mah bainal mar'i ing dalem antarane awak-awakan wa zauji lan bojone mar. Orang-orang akhirnya belajar dari Harut Marut, efek dari ilmu sihir itu, efek belajar dari sihir itu kadang ada yang dipelajari untuk misahno bojo ambek bojone, atau ada yang memaknai orang yang belajar ilmu sihir saking terpikatnya, saking senengi orang ini akhirnya gak suka sama istrinya. Kalau perempuan gak suka, gak gelem ambek bojone. Jadi efek belajar ilmu sihir itu justru membuat dia terpisah dari istrinya. Dalam babakan yang kita temui sehari-hari, biasanya malah membuat orang itu tidak suka atau curiga sama orang terdekat, mbu tonggo, mbu dulur. Panjenengan coba kalau misalnya ada masalah, sakit lah, atau rumah rezeki rodok susah, moro nang dukun, datanglah ke dukun. Rata-rata jawabannya, oh sampean iku digawe-gawe wong. Dan yakin pasti biasane sing gawe-gawe iki duduk wong ado. Sing gawe-gawe ngene iki biasane dulur peyang. Utawa biasanya gak ngomong dulur, sing gawe-gawe ngene, ini pasti bukan orang jauh, ini orang dekat kok. Dekat banget. Nggak biasa. Karena apa? Ini dari awal fitnah yufarriqu nabi bainal mar'i wa zauji. Makanya ngapunten kalau bisa memang harus kita jauhi untuk mendatangi dukun. Wa ma hum bidharrina bihi min ahadin. Wa ma hum lan ora ana sapa wong sing belajar sihir iku bidharrina melarati, membuat orang sengsara bihi dengan ilmu sihir min ahadin dari seseorang, saking seseorang illa biiznillah, kejaba kelawan izine Gusti Allah. Ilmu sihir itu tidak akan membuat orang sengsara, tidak akan membuat orang tersakiti kecuali dengan izin Allah. Wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum. Mereka juga karena belajar sihir hanya mempelajari apa yang membuat mereka susah, dan tidak ada yang membuat mereka memberikan manfaat buat mereka. Kita bisa lihatlah orang yang belajar sihir yang kita perhatikan itu, yang sihir loh ya, yang dukun tapi dukun-dukun sihir. Ada dukun yang sebenarnya bukan dukun, tapi dia menggunakan, kalau zaman sekarang namanya ruqyah. Jadi ada bedanya dukun dengan sihir.
Nah, kalau sihir itu memang media yang diajarkan, bukan media yang dipakai. Yes, paling gampang biasanya kalau sihir itu pasti umumnya nyeret-nyeret ini pasti dipasangi wong. Tapi kalau ustadz, ruqyah dan sebagainya tidak pernah mengatakan dibikin orang. Ya langsung ini tolong dibaca, ini tolong diminum, nggak ngomong dipasangi atau tidak. Karena lagi-lagi orang-orang yang belajar ilmu sihir itu kalau kita perhatikan dukun yang temenan itu tidak ada yang bahagia hidupnya. Umumnya dukun-dukun itu ya begitu itu. Ada dukun yang katanya bisa menggandakan uang tapi uripe yo soro. Nek kalau dia bisa menggandakan uang lapo nyuruh orang datang, ya digandakan naik dewe. Wala wa yata'allamuna ma yadurruhum, maka mereka belajar apa yang membuat mereka susah dan tidak belajar apa yang membuat mereka mendapatkan manfaat. Walaqad alimu. Coba kita lihat Walaqad alimu, lan teman-teman ngerti, ngerti sopong Bani Israel. Laman yakti wong istara kang wus ganti, wus tuku sopoman kang ganti hu ing man apa ma tuku ing man ma ing barang lahu kang keduwe ma lahu kang ora ono iku lahu keduwe man fil akhirati ing dalam akhirat min kholakin saking bagian. Mereka ini faham, ngerti ketika belajar sihir bahwasanya yang mereka pelajari itu ditukarkan dengan akhirat, sehingga mereka tidak mendapatkan bagian sama sekali dalam akhirat. Saya sih nggak pernah lihat orang sihir, tapi dulu misalnya kalau nggak salah pernah lihat acara ludruk atau ketoprak ketika ada orang mau nyantet, misalnya dukune bilang ini dusolo sampean gelem nanggung dusone. Itu biasanya yang saya ingat begitu. Kalau ada dukun, ada orang datang dukun kalau pingin nyantet atau pingin apa, itu selalu iki dusolo sampean sanggup nanggung dusone. Nah ini sebenarnya mereka dari dulu paham itu dosa dan bisa jadi mereka tidak mendapatkan apa-apa di akhirat. Tapi karena lagi-lagi biasanya karena hawa nafsu ini, karena setan, mereka wis gak peduli dengan akhirat. Di mufradatnya istarahu, maknanya istabdala ma tatlu syayatin, mengganti dengan apa yang dibaca setan alias sihir, alias dengan sihir mereka mengganti akhirat. Mereka tidak mau akhirat tetapi lebih suka sihir. Kholakin maksudnya nasibun, bagian, wahazun dan bagian. Syarau, kembali ke ayatnya, walabi sama syarau lan yakti temen-temen sa elek-elek barang syarau kang tuku sopo Bani Israel bi kelawan ma anfusahum ing awak dhewe ne
Bani Israel atau para pelaku sihir laukanu ya'lamun lamun ono sapa Bani Israel utawa pelaku sihir ya'lamun padha ngerti apa yang mereka jual, apa yang mereka tukar. Sihir ditukar ambek akhirat adalah sebuah transaksi yang paling jelek, transaksi yang paling buruk jika mereka sadar. Walau annahum lan lamuno sak temene mereka Bani Israel atau para pelaku sihir iku amanu podo iman wattaqolan podo takwa lama subatun mongko yakti oleh ganjaran lama subatun mongko yakti utawi ganjaran min indillahi saking ngersani Gusti Allah iku khairun luwi apik laukanu lamun ana sapa Bani Israel utawa pelaku sihir iku ya'lamuna padha ngerti. Al-masubatu maknane sawab. Wa kana ahlu Babil, ini diterangkan, wa kana ahlu Babil, dulu orang Babilonia iku kauman sobiina ya'budunal kawakib sab'ah. Mereka adalah kaum Sabaan, kaum yang beragama pagan yang menyembah, menuhankan, mengagungkan bintang-bintang yang berrasi bintang yang ada 7. Wa yusammunaha alihah, dan mereka kadang menganggap menyebutnya sebagai dewa. Wa ya'taqiduna anna hawaditsal alami kullaha min af'aliha, dan mereka berkeyakinan bahwasanya kejadian di alam ini semuanya tergantung efek dari rasi bintang yang ada di atas. Ini keyakinan mereka. Wa hum mu'attalatun la ya'tarifuna bis-sani'il wahidil mubdi'il kawakibi wa jami' ajramil alam. Dan mereka ini apa bahasa di sini itu rusak, tidak mengakui adanya zat Allah yang maha pencipta, yang esa, yang sangat hebat dalam menciptakan rasi bintang dan semua partikel yang ada alam. Mereka nggak sadar dan nggak tahu, karena bahasa ini rusak, mereka otaknya rusak, gak yakin bahwasanya bintang yang ada di langit yang mereka jadi pedoman itu ada yang menciptakan. Wahum allazina ba'asallahu ta'ala ilaihim Ibrahim alaihi khaliluhu salawatu wassalam. Mereka orang Babilonia inilah orang yang Allah mengutus Nabi Ibrahim kepada mereka. Fad'ahum ilallah, dan Nabi Ibrahim mengajak mereka kepada Allah. Wahajahum, dan di dalam Al-Quran kita lihat bahwasanya Nabi Ibrahim ketika menerangkan tentang keesaan Allah menggunakan logika, menggunakan dalil yang sangat kuat. Sababun nuzulul ayat, sabab turunnya ayat ini. Qala Muhammad bin Ishaq qala ba'du ahbaril Yahud, sebagian para pendeta Yahudi berkata, ala ta'jabuna min Muhammad, kalian itu enggak heran sama Muhammad itu. Yazumu anna Sulaiman kana nabiyan. Nabi Muhammad gak heran dah
Muhammad itu nganggep Sulaiman itu seorang nabi. Wallahu ma kana illa sahiran. Demi Allah, dia itu tidak lebih dari seorang penyihir. Ini kata para pendeta Yahudi. Fa'anzalallah, maka Allah menurunkan ayat wa ma kafara Sulaiman, dan Nabi Sulaiman tidaklah kafir, tidaklah ahli penyihir. Wa akhrajat Tabari an Syahr bin Hausyab, Imam Tabari meriwayatkan dari Syahr bin Hausyab qalat al-Yahud, orang Yahudi berkata, unduru ila Muhammad, lihatlah Muhammad, yakhlitul haqqa bil batil, mencampur adukkan yang benar dengan yang batil. Yazkuru Sulaimana ma'al anbiya, menyebutkan bahwasanya Nabi Sulaiman adalah golongan dari para nabi. Afamakana sahiran yarkabur rih, bukankah Sulaiman itu seorang penyihir yang mengendarai angin? Jadi salah satu mukjizat Nabi Sulaiman itu bisa kemana-mana mengendarai angin, kayak Dragon Ball. Walau orang sekarang kagum dengan Dragon Ball, Son Goku yang bisa terbang melewati angin, naik awan. Ternyata Nabi Sulaiman lebih canggih, bisa menaiki, mengendarai angin, lebih canggih daripada tokoh-tokoh kartun manapun. Ya, cuma lagi-lagi kita umat Islam kurang membiasakan anak-anak kita faham tentang nabi-nabi, sehingga banyak mereka lebih mencintai, lebih ngefan dengan tokoh-tokoh kartun, entah Naruto dan sebagainya. Wa akhraja Ibnu Abi Hatim an Abi Aliyah, dari Imam Ibnu Abi Hatim meriwayatkan annal Yahud sa'alun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam zamanan an umuri min Taurah. Mereka ini bertanya kepada Nabi beberapa waktu, berkali-kali maksudnya, tentang beberapa hal di kitab Taurat. La yas'alunahu an syai'in min zalika illa anzalahu Allahu alaihi ma sa'aluhu anhu. Setiap kali mereka bertanya tentang kitab Taurat, tentang Ashabul Kahfi, tentang Nabi Uzair, tentang apa saja, selalu Allah menurunkan ayat yang menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka. Fayukhsimahum, dan itu bisa mendebat mereka. Falamma ra'au zalika, ketika mereka melihat ini, qalu haza a'lamu bima unzila ilaina minna. Orang ini, Nabi Muhammad, ternyata lebih tahu terhadap apa yang diturunkan kepada kami, kecuali ternyata Muhammad ini lebih alim, lebih hebat tentang kitab Taurat dibandingkan kita. Wa innahum sa'alu 'anis sihr wa khosamuhu bihi, dan mereka juga bertanya tentang sihir dan Nabi Muhammad mendebat mereka. Fa anzalallahu wattaba'u ma tatlu syayatin, turunlah ayat ini, wattaba'u ma tatlu syayatin, dan mereka lebih mengikuti apa yang dibaca para setan. Masih panjang, insyaallah kita lanjutkan di hari selanjutnya. Mugi-mugi bermanfaat, mugi-mugi dados tambahi ilmu, dados tambahi pengetahuan kita, dados tambahi amal kita, dan mugi-mugi Allah ridho kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin.